Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas besar 2 yang sudah saya buat, yaitu mengenai bahasa Indonesia dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan bahwa pada hakikatnya bahasa adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa utama di kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak bahasa adat yang ada karena seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan bahasa yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa utama di negara Indonesia atau NKRI ini. Bahasa Indonesia sendiri sekarang sudah mulai banyak dikenal oleh negara-negara luar. Bahkan di beberapa negara ada sekolah atau kampus yang menyediakan kelas pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Bagi sebagian orang asing, ada yang menganggap atau mempelajari bahasa Indonesia itu tidak sulit. Di beberapa negara, penggunaan kosakata dan struktur katanya yang hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut yang membuat orang asing menganggap bahwa belajar bahasa Indonesia itu sangat lebih mudah dipelajari dibanding dengan bahasa negara lain seperti China, India, dan Thailand. Usai disampaikan di atas tentang beberapa uniknya bahasa Indonesia di mata dunia, yang bahkan dunia menganggap belajar bahasa Indonesia lebih mudah dibanding dengan bahasa negara lain seperti China, India, dan Thailand yang sudah disebutkan tadi. Pada rumusan masalah ini, peneliti menginginkan bahwa masyarakat Indonesia seharusnya bangga dan mampu memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah luar negeri serta menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya memiliki bahasa yang unik dan beraneka ragam, tetapi juga budaya dan masyarakatnya yang beragam juga. Bahasa Indonesia pada saat ini memiliki kekuatan besar untuk menjadi bahasa dunia, bahasa internasional, bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Memperkirakan penutur bahasa Melayu sendiri yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 300 juta. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahkan Indonesia yang terbesar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang yang menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Pengajaran bahasa Indonesia juga dilakukan di berbagai lembaga di AS, Maroko, Mesir, Korea, Suriname, Australia, Vietnam, Ukraina, Kanada, dan Jepang. Sebanyak 75 dari 800 PT di Jepang mengajarkan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia di Jepang. Di Jepang, bahasa Indonesia diajarkan di beberapa universitas, sekolah bahasa, dan beberapa SMU. Di beberapa universitas, bahasa Indonesia bisa dipelajari sebagai bahasa asing atau bahasa kedua, yaitu bahasa pilihan setelah mereka belajar bahasa Inggris. Contoh nyata bahwa bahasa Indonesia telah berkembang di Jepang dengan sangat baik, yaitu ketika seorang anak bangsa kelahiran Surabaya 2 Mei 1998 mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di salah satu universitas swasta terbaik di Jepang, yaitu Waseda University, yang dimana ia mengambil jurusan matematika. Anak tersebut bernama Jerome Pauline. Ia adalah seorang anak bangsa yang memiliki beasiswa di Jepang. Tidak hanya sebagai mahasiswa, Jerome Pauline pun merambah menjadi seorang konten kreator atau yang bisa kita sebut sebagai YouTuber. Di sana ia cukup memiliki banyak teman. Ia selalu merekam kejadian yang ia alami setiap harinya, atau biasa kita sebut daily vlog. Sebagai mahasiswa rantau di negara orang, di ruang lingkup teman-temannya, ia cukup aktif dan mampu berbaur dengan siapapun. Dia mampu mengajak teman-temannya untuk ikut belajar bahasa Indonesia. Tetapi sebelum ia mengajarkan bahasa Indonesia ke teman-teman kuliahnya, ia lebih dulu memperkenalkan budaya-budaya serta kuliner Indonesia yang cukup beragam dan menarik. Mulai dari baju batik yang ia bawa ketika pulang berlibur saat pergantian musim, lalu cemilan-cemilan khas Indonesia seperti keripik pedas, keripik pisang, dan lain-lain. Dengan cara seperti itu, teman-temannya pun menjadi terlihat tertarik
dan ingin mengetahui banyak tentang Indonesia seperti budaya dan bahasanya. Pada semester akhir kemarin, saking teman-temannya penasaran dengan Indonesia, mereka pun ikut kelas bahasa Indonesia yang berada di universitas mereka. Setiap harinya tidak jarang Jerome pun memberikan sebuah tantangan hafalan bahasa Indonesia untuk mengetahui seberapa besar perkembangan teman-temannya dalam mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan di akun Instagram teman-teman Jepangnya, Jerome tidak jarang Bahkan di akun Instagram teman-teman Jepangnya Jerome, tidak jarang mereka membuat video saat mereka belajar bahasa Indonesia menggunakan kamus besar. Itu membuat kita sebagai masyarakat turut bangga dengan Jerome, dan tidak sedikit penggemar Jerome yang turut bangga dengan dia karena selain ia memiliki kepintaran dan peduli terhadap pendidikan yang ingin bercita-cita sebagai Menteri Pendidikan Indonesia kelak nanti, ia juga memiliki sifat yang humble dan memiliki paras yang cukup tampan. Maka dari itu, penggemar Jerome sedikit banyak seorang perempuan. 6 dekade Jepang dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik. Pada 2018, hubungan diplomatik Indonesia-Jepang menginjak 60 tahun. Hubungan ekonomi dan budaya antar Indonesia dan Jepang semakin erat, sehingga banyak masyarakat Jepang datang bahkan tinggal di Indonesia ataupun hanya sekedar bekerja, mempelajari bahasa Indonesia dan kesenian Indonesia. Sebelum berangkat ke Indonesia, mereka membekali diri dengan belajar bahasa Indonesia di Jepang, agar sesampai di Indonesia mereka bisa langsung berkomunikasi dengan lancar. Untuk itu, orang Jepang akan tetap mempelajari bahasa Indonesia di sekolah ataupun di kantor sebelum ke Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan bahasa Indonesia di Jepang sangatlah penting, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Baik, pada saran di presentasi kali ini yaitu, dengan diadakannya penelitian ini, masyarakat Indonesia diharapkan lebih bangga akan apa yang kita miliki, mulai dari budaya hingga bahasa, agar kita terus bisa melestarikan dan selalu tumbuh jiwa nasionalisme. Dan tidak hanya itu saja, dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan masyarakat Indonesia lebih melek akan teknologi yang ada, bukan hanya sebagai alat mempermudah hidup dan mempermudah mendapatkan informasi. Teknologi juga harus bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kebudayaan dan bahasa melalui komunikasi. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.